Di mana saat itu saya menemukan bungkusan kain kafan, dan ketika saya buka di dalamnya terdapat bunga dan jarum pentul. Nah, setelah saya beberapa saat membuka bungkusan tersebut, saya merasakan tubuh saya ada sensasi yang menyeret-seret gitu. Ada juga sensasi kayak kuku-kuku yang mencengkram dan sampai ke dalam organ tubuh saya. Pada episode kali ini di Irrasional TV, beberapa konten kreator membuktikan bagaimana rasanya disantet atau ingin membuktikan keberadaan ilmu santet itu. Mereka membuat sayembara dengan iming-iming atau hadiah yang cukup mewah, itu mobil dan juga uang miliaran. Akhirnya muncullah orang-orang yang mengaku bisa mengirimkan santet. Mereka mencoba menyantet sang konten kreator tersebut, namun tak ada satupun yang berhasil. Akhirnya sang konten kreator mengasumsikan dan menyimpulkan ilmu santet itu tidak ada, melainkan itu adalah gejala psikosomatis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang dan Anda mendapatkan ilmu dari kami. Sebenarnya apa itu yang dinamakan psikosomatis? Psikosomatis ini berasal dari dua kata, yakni psike yang artinya adalah fisik dan soma artinya adalah tubuh. Psikosomatis ini mengacu pada gejala fisik yang muncul karena pikiran dan emosi yang dirasakan oleh seseorang. Tanpa disadari, seseorang pasti dihadapkan dengan kondisi yang mungkin tidak bisa dikendalikan, dan itulah dinamakan stres. Misalnya saat kemacetan di jalanan, atau menghadapi pertengkaran dengan teman atau mungkin dengan keluarga. Stres karena keuangan, dan mungkin juga stres karena kondisi kesehatan. Misalnya sakit tidak kunjung sembuh-sembuh. Ini juga menimbulkan psikosomatis. Tapi sayangnya beberapa orang masih menganggap gejala ini ditimbulkan dari kondisi karena khayalan, atau mungkin beberapa orang masih menganggap bahwa gejala yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah khayalan alias tidak benar-benar ada. Alasannya karena gejala yang dikeluhkan tidak menunjukkan adanya kelainan fisik setelah pemeriksaan dilakukan. Ini yang menyebabkan penderita psikosomatis enggan untuk memeriksakan diri ke dokter, atau mungkin terlambat untuk mendapatkan pengobatan. Pada kenyataannya gejala fisik yang dirasakan memang nyata dan memerlukan pengobatan seperti penyakit lainnya. Gangguan psikosomatis ini akan diperburuk dengan rasa kecemasan yang begitu tinggi. Seperti contohnya penderita depresi akan dapat merasakan gejala psikosomatis, terutama sistem kekebalan tubuhnya telah melemah karena ia telah mendapatkan kondisi yang stres atau rasa cemasnya begitu tinggi.
Keterkaitan psikosomatis dengan pikiran dan emosi ini telah dijelaskan pada sebuah jurnal atau situs medicine. Otak menghasilkan beberapa zat kimia yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti contohnya zat endorfin yang menghilangkan rasa sakit, atau zat gamma globulin yang bisa memperkuat sistem tubuh yang lemah. Nah, seluruh zat yang diproduksi tersebut besar bergantung dengan pikiran dan emosi manusia. Apabila tubuh Anda merasakan sakit, tapi Anda tetap berpikir positif, yakin merasa bahwa itu akan lebih baik, maka otak akan memproduksi endorfin lebih banyak sehingga membantu kesembuhan. Namun sebaliknya, bila Anda merasa berpikiran negatif, otak tidak memproduksi bahan kimia yang membantu pemulihan tubuh Anda. Tubuh malah akan melepaskan hormon yang akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan membuat otot menjadi tegang. Kondisi inilah yang menimbulkan gejala tubuh yang disebut sebagai kondisi psikosomatis. Nah, ini apa saja tanda atau gejala psikosomatis? Seseorang yang merasakan gejala psikosomatis ini bervariasi. Umumnya tanda-tandanya itu apa saja? Adanya sensasi kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Dia akan merasa ada yang bergerak di perutnya. Jantung berdebar lebih kencang dari biasanya, dan ini sama yang dirasakan oleh orang yang dikenai santet. Telapak tangan berkeringat, otot-otot tubuh menegang dan menyebabkan nyeri otot. Di samping tanda-tanda tersebut, beberapa gejala yang ditimbulkan juga bergantung dengan jenis kelamin penderitanya. Wanita lebih sering melaporkan gejala berupa tubuh kelelahan meski tidurnya cukup, mudah tersinggung, perut kembung, dan siklus menstruasi yang tidak beraturan. Ini juga dialami oleh penderita atau orang yang dikenai ilmu santet. Di sisi lain, pria lebih sering mengalami nyeri di dada, tekanan darah meningkat, dan gairah seks yang menurun. Gejala gangguan psikosomatis ini juga berbeda-beda jika dilihat dari faktor usia. Anak-anak dan remaja lebih sering mengalami gangguan pencernaan, sementara orang yang lanjut usia atau lansia biasanya mengalami keparahan penyakit yang sebelumnya ia miliki. Jadi misalnya ia memiliki penyakit jantung, dia akan merasakan lebih sakit dari biasanya. Tanda dan gejalanya yang tidak spesifik membuat penderitanya maupun dokter kadang sulit untuk mendeteksi kondisi ini. Beberapa penyakit yang gejalanya rentan bertambah makin parah akibat psikosomatis adalah psoriasis, eksim, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa penyebab psikosomatis ini adalah pikiran negatif yang menimbulkan stres dan rasa cemas begitu tinggi. Namun perlu Anda ketahui bahwa tidak semua stres itu buruk. Ada beberapa tipe stres yang disebut sebagai eustress. Ini jenis stres positif yang membuat tubuh Anda menjadi berenergi. Anda mungkin akan mengalami stres ini ketika melakukan olahraga yang memicu adrenalin. Pada dasarnya stres muncul untuk mengaktifkan sinyal tubuh pada mode fight or flight. Dengan begitu Anda menghindari suatu ancaman yang membahayakan. Sebagai misalnya, Anda akan langsung mengerem sepeda yang cepat ketika di depannya ada seekor kucing yang menyeberang. Akan tetapi tidak semua orang bisa mengelola
stres itu dengan sempurna. Akibatnya stres pada tubuh akan semakin menumpuk, menimbulkan kecemasan atau ketakutan, dan akhirnya menimbulkan gejala yang disebut sebagai gangguan psikosomatis. Adapun cara mengatasi gejala psikosomatis adalah Anda sebaiknya ke dokter untuk mengetahui gejala yang ada di dalam tubuh Anda, karena dokter akan mengarahkan Anda pada ahli kejiwaan atau mungkin ke psikiater atau psikolog. Mungkin Anda akan direkomendasikan untuk belajar mengelola stres agar gejala itu bisa berkurang. Akan tetapi proses tersebut tidak sebentar, akan memakan waktu cukup lama, sementara gejala fisik akan diobati dengan medis atau dengan obat-obatan. Ada beberapa gaya hidup yang bisa Anda terapkan untuk mengurangi stres agar gangguan psikosomatis ini berkurang. Yang pertama adalah aktif bergerak. Aktif bergerak ini adalah seperti melakukan olahraga yang rutin, karena akan mengeluarkan hormon endorfin yang membuat rasa cemas itu berkurang. Anda bisa memilih berbagai olahraga, bisa juga terserah Anda masuk. Anda bisa memilih jogging, bersepeda, yoga, atau mungkin jalan santai. Namun pilih olahraga yang sesuai dengan diri Anda, ini sesuai dengan kondisi tubuh Anda, agar gejala itu tidak memperburuk diri Anda. Cukup tidur, di samping aktif bergerak Anda juga harus menyeimbangkan dengan istirahat yang cukup, karena kurang tidur itu bisa membuat suasana hati menjadi lebih buruk dan bisa menyebabkan stres. Cobalah untuk tidur lebih awal dan bangun pagi setiap hari. Supaya lebih nyaman, maka aturlah suhu dan pencahayaan di kamar Anda. Pastikan bahwa posisi bantal sesuai dengan kenyamanan dan kebersihan kamar selalu terjaga. Itu penting. Terhubung dengan orang-orang yang dekat. Saat stres ini menekan, Anda pasti ingin menghabiskan waktu sendirian atau lebih sering menyendiri untuk menghadapi konflik tersebut. Tapi itu adalah tindakan yang membuat stres semakin parah dan membuat pengobatan psikosomatis ini menjadi kurang efektif. Pilihan yang terbaik adalah terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, baik itu keluarga atau mungkin teman Anda, karena mereka adalah tempat Anda untuk mencurahkan segala keluh kesah, sehingga Anda merasa bahwa ada yang mendukung untuk meringankan beban Anda. Nah, itu tadi adalah psikosomatis dan bagaimana cara Anda untuk mengurangi gangguan tersebut. Sementara kita akan membahas ilmu santet. Ilmu santet adalah ilmu untuk menyakiti objek, terutama makhluk hidup dari jarak jauh dengan bantuan gaib. Bisa menggunakan arwah gentayangan ataupun bantuan kekuatan jin. Anda boleh percaya atau tidak, tapi ini yang pernah saya rasakan. Apakah objek santet yang dikirimkan apa selalu berwujud paku atau kawat atau mungkin bungkusan rambut atau pecahan kaca dan sebagainya? Jawabannya tidak harus berwujud benda, maksudnya benda nyata, benda yang real. Bisa juga benda yang digunakan adalah sifatnya, adalah misalnya pisau memiliki sifat untuk menyayat atau untuk memotong. Nah, rasa ini, sifat dari pisau ini yang ditransfer untuk digunakan menyakiti seseorang. Bila mana ada konten kreator yang mengasumsikan ketika orang terkena santet
lalu di tubuhnya terdapat benda padat seperti paku, kawat, kaca dan sebagainya, dikarenakan adanya gangguan psikologis di mana seseorang itu secara tak sadar atau sadar memasukkan benda-benda itu ke dalam tubuhnya dengan cara menelannya. Itu saya juga meyakini bahwa itu bisa terjadi. Dalam kasus ini diperlukan riset secara kejiwaan yang melibatkan ahli kejiwaan seperti psikiater dan psikolog. Nah, apakah orang yang mengaku kena santet itu bukan karena santet, karena gangguan psikosomatis? Ini juga diperlukan riset secara medis dan kejiwaan. Namun satu kondisi pernah saya alami ketika saya menjadi target untuk santet. Secara waras atau secara kesehatan mental, saya tidak dalam kondisi yang susah atau kondisi yang stres atau mungkin kondisi yang tertekan, di mana saat itu saya menemukan bungkusan kain kafan dan ketika saya buka di dalamnya terdapat bunga dan jarum pentul. Nah, setelah saya beberapa saat membuka bungkusan tersebut, saya merasakan tubuh saya ada sensasi yang menyeret-seret gitu. Ada juga sensasi kayak kuku-kuku yang mencengkram dan sampai ke dalam organ tubuh saya, termasuk jantung dan paru-paru. Jadi agak susah untuk bernafas. Tapi beberapa saat baru inilah kiriman gaib ini merusak mindset, karena rasa sakitnya itu nyata. Ketika kiriman itu datang, ada sensasi atau ada sebuah energi yang bentuknya itu atau suaranya itu seperti gemuruh. Jadi seperti ada rombongan orang datang dan mengerumuni Anda, tapi gemuruh itu tidak kelihatan, artinya hanya Anda yang merasakannya. Orang lain tidak akan merasakan karena Anda yang ditargetkan untuk santet. Sehingga ketika ada korban santet yang bercerita apa yang tengah terjadi pada dirinya, maka lingkungan biasanya mengabaikan atau dikira itu mengada-ada, tidak akan mudah percaya. Bahkan ketika diperiksa secara medis, hasilnya juga tidak ada penyakit, tapi ia merasakan rasa sakit. Karena santet itu tidak mungkin salah alamat. Dan ketika yang ditarget si A, maka yang disasar si A, tidak si B, si C, dan sebagainya. Mengapa sayembara santet yang dilakukan para konten kreator itu gagal? Jawabannya karena si pengirim santet tidak memiliki koneksi amarah dengan konten kreator. Karena dasar dari ilmu santet ini adalah rasa benci, rasa iri, dan rasa nafsu untuk menghabisi targetnya. Ini ada yang beralasan bahwa si konten kreator ini tidak bisa dikirimi oleh santet karena memiliki kodam yang kuat dibandingkan si pengirim. Namun bisa dikatakan bahwa orang yang mengirim bukan ahli santet yang sebenarnya, karena biasanya atau ahli santet yang asli biasanya mengasingkan diri dari hiruk pikuk kota. Pokoknya ia akan menjauh dari area keramaian. Ia lebih senang hidup di area hutan, pegunungan, di mana ia akan mudah mendapatkan makhluk halus dengan kualitas super untuk mengirimkan santetnya. Karena ini modal untuk menyakiti korban. Dan perlu diingat bahwa ketika Anda konten kreator ini melakukan atau membuat sayembara, orang yang bisa
santet ini juga tahu akan hukum, karena ada hukum pidana yang menyatakan bahwa ketika orang memiliki kekuatan khusus ini bisa menyakiti orang lain juga dapat dipidanakan. Ini aturannya sudah ada di pasal 252 Undang-Undang 1/2023, di mana setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu senilai 200 juta. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan, menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan pidananya ditambah 1/3. Itu ada hukumnya. Mungkin mereka takut atau mungkin mereka tahu hukum yang ada, maka ahli santet yang asli tidak akan mau mengikuti sayembara yang dilakukan oleh konten kreator, karena mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaannya. Bisa saja mereka tahu hukum dan dengan praktik ilmu santetnya mereka sudah mendapatkan pundi-pundi upah yang cukup besar. Jadi yang asli tidak akan muncul. Sekali lagi, korban santet ini bukan karena menderita psikosomatis, karena psikosomatis itu berasal dari faktor internal pikiran sendiri, karena tidak mampu menghadapi stresor yang begitu tinggi, stres yang begitu tinggi, atau mungkin kondisi yang tidak bisa dikendalikan, dan itulah membuat psikosomatis dan membuat ada rasa sakit di berbagai tubuhnya. Sementara kalau santet ini faktornya dari luar, Anda merasa bahagia, Anda merasa biasa saja, tiba-tiba ada dorongan energi atau mungkin ada ilmu yang merangsek ke tubuh Anda dan Anda merasakan ada sayatan, Anda tercapit-capit, kepala Anda serasa digemas, dan ketika Anda beraktivitas biasa Anda seperti matanya itu gelap, ada yang menutupi mata Anda beberapa detik dan akhirnya Anda merasakan sakit. Tapi ketika beberapa detik itu hilang, ya hilang. Jadi cepat, faktornya serangan itu datang beberapa detik, meramas Anda, meramas tubuh Anda, menyayat Anda, akhirnya pergi begitu saja. Dan itulah yang membuat Anda menjadi stres. Bisa jadi Anda stres karena ada penyakit yang datang dan pergi, sehingga ketika cerita tidak ada orang yang percaya dan Anda pun sakit. Dan korban santet ini meninggal karena depresi, frustasi, tidak ada orang yang mempercayai, namun sakitnya datang dan pergi, sehingga akhirnya jiwanya juga terancam, bisa menimbulkan kematian. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari konten kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel